Kuliah sambil kerja, bisa nggak sih? Yuk kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel Alit Alen. Bersama aku Alit, channel ini membahas topik seputar dunia perkuliahan, pendidikan, dan produktivitas. Jika kalian boleh channel ini, pastikan subscribe. So, di video kali ini aku mau sharing mengenai kuliah sambil kerja. Seperti yang kalian lihat di video-videoku sebelumnya, dan aku udah jelasin di sana kalau aku kuliah sambil kerja. Ya, karena tidak ada keluargaku atau kerabat-kerabatku yang membiayain aku, dan terpaksa aku di tahun 2018 aku sudah lulus Hubungan Internasional Universitas Mula Warman pada tahun itu, tetapi aku tidak bisa kuliah karena aku harus kerja. Ya, harus nabung teman-teman. Kalau nggak nabung aku nggak bisa kuliah dan gabut jadi apa gitu. Dan jadi tahun 2018 ini aku kerja di salah satu perusahaan brand handphone atau smartphone, ya warna hijau itu seperti yang kalian tahu. Dan kerja di situ sangat gimana ya, jam kerjanya itu lumayan sih, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan itu aku membuat belajarku di toko juga, sama di kadang-kadang aku sampai jam 1, jam 3 itu masih belajar untuk menyiapkan SBMPTN dan SNMPTN di ujian nanti, kayak gitu teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, mengumpulkan dana itu tidak mudah untuk kerja seperti ini, karena selain untuk mengumpulkan dana untuk kuliah, aku juga harus mencukupi kebutuhanku dan keluargaku, khususnya untuk adikku dan ibuku, seperti teman-teman. Dan finally, udah setahun aku kerja di brand itu, akhirnya aku mendapat tawaran dari salah satu brand warna kuning. Ya, seperti yang kalian tahu. Jadi aku mengumpulkan dana selama setahun, dan aku mengumpulkan, ya nggak mengumpulkan banyak, karena memang kerja setahun untuk kuliah di PTN seperti Universitas Mula Warman itu ngumpulinnya banyak banget teman-teman. Bisa puluhan juta, ratusan juta, nggak bakal cukup teman-teman. Jadi aku pakai tips. Ini kalian bisa tiru tipsku. Aku tuh nyiapkan tips, bukan nyiapkan tips maksudnya. Aku nyiapkan dana itu untuk semester 1, semester 2, dan sedikit semester 3. Sebenarnya selain dari semester 1, semester 2, semester 3 sedikit tadi, aku juga nyiapkan untuk dana seperti kos beberapa bulan, transportasi, juga kayak pendaftaran tuh teman-teman. Jadi ya tidak mudah kerja sambil kuliah itu. Akhirnya aku berhasil lolos ilmu komunikasi Universitas Mula Warman, dan sampai kuliah itu semester 1 aku sekitar 3 bulan, 4 bulan, hampir 6 bulan. Semester 1 udah mau lewat ke semester 2, itu aku hampir gak dapat kerjaan teman-teman. Karena gimana ya, anak kuliahan itu, apalagi PTN yang jam kuliahnya itu kayak ya acak-adut, gak sesuai dengan jam kerja juga. Jadi aku langsung aja sih, kayak aku ngelamar kerja, cari-cari karena aku di Samarinda ada suatu komunitas atau grup di Facebook, itu namanya Busam, Bubuan Samarinda. Teman-teman kalau admin atau siapapun yang pernah pakai Busam tuh keren banget loh, seriusan. Itu komunitas yang menurutku kalau buat penjual online atau kayak kami mencari informasi mau jual beli sesuatu, itu bisa cari di Busam. Jadi waktu itu aku scrolling Busam, dan aku menemukan salah satu lowongan kerja di Sahati Komputer teman-teman. Aku nyebut nama Sahati Komputer. Kalian bisa langsung datang ke tokoku ya kalau kalian di Samarinda. Jadi aku ngelamar di situ, dan ya kerja di situ. Gajinya emang nggak cukup untuk UKT, tapi cukup untuk kebutuhan. Karena apa? Karena emang ini tipsku tadi ya. Ini kalian harus perhatikan tadi. Aku udah, seperti yang aku bilang tadi, aku udah nyiapkan dana semester 1, semester 2, dan semester 3 sedikit. Jadi aku itu kerja untuk kayak mencukupin kebutuhan hidup dan kebutuhan kos gitu teman-teman. Jadi kebutuhan itu paling sakit kalau anak perantauan. Jujur, aku ini belum cerita ya, aku udah ngekos atau hidup sendiri tuh mulai kelas 4 SD teman-teman. Kalian nggak percaya kan? Tubuh kecil kayak gini aku udah hidup sendiri kelas 4 SD selama 6 bulan, dan setelah itu ikut orang tua lagi. Setelah itu aku kelas 2 SMP, kelas 3 SMP aku ke Jawa. Sebenarnya aku ke Jawa ini nggak cuma kelas 2, kelas 3 SMP ya. Aku kelas 1 SD, kelas 2 SD juga di Jawa. Cuman ini kelas 2 sama kelas 3 SMP ini aku ke Jawa karena merasakan kurikulum yang aku dapatkan di Kalimantan Timur ini kurang cukup, dan aku pengen berkembang, dan aku akhirnya ke Jawa, merantau ke sana. Dan di sana aku juga awal mula aku belajar servis komputer, servis HP, edit foto. Ya dulu belum kenal edit video ya, seperti yang aku lakukan seperti sekarang ini, videografi. Aku juga ya bisa berbicara karena aku ikut organisasi seperti jurnalistik yang mengajarkan aku untuk menulis berita, untuk berkomunikasi seperti ini, dan akhirnya sekarang masuk jurusan ilmu komunikasi. So ya ngomongku cepet banget ya. Kalian memang ada salah satu komentar di YouTube yang bilang, Kak ngomongnya terlalu cepat Kak, bagus banget sih materinya, cuman harus ngulang-ngulang gitu. Ya itu keunikan khusus di channel ini teman-teman. Jadi kalau kalian memang mau, ini gaya berbicara aku seperti ini, aku nggak mau buat dan aku nggak mau niru-niru orang-orang lain gitu teman-teman. Sebenarnya gimana ya,
ya kalau kalian merasakan apa yang aku rasakan di sini, itu ya seperti itu. Bahkan ini aku nggak kayak gini dulu, aku dulu malah kayak takut salah-salah, kadang-kadang juling mata sih, kayak lihat ke body kamera atau bukan ke lensa, yang kita harusnya ke lensa kan. Kalau aku lihat ke sini, mataku akan kayak juling gitu kalau aku lihat ke lensa, seperti itu teman-teman. Jadi selain susahnya kuliah sambil kerja itu, aku juga merasakan hal-hal pengalaman-pengalaman baru. Dan sekarang aku udah mau semester 3 teman-teman, dan yes, itu titik dimana danaku dan menipis dan aku harus mencari beasiswa. Tips yang aku kasih tadi, jadi kalau kalian mau kuliah sambil kerja, nah kalau untuk yang swasta itu aku saranin kalian ambil kuliah malam teman-teman. Kenapa kuliah malam? Jadi ada salah satu kakak, bukan kakak tingkat ya, kakak di toko itu namanya Kak Agung. Itu dia kuliah di salah satu universitas swasta di Samarinda, namanya Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, UMKT. Teman-temanku juga banyak banget di sana. Itu dia kuliah malam, tetapi dia kerja dari pagi, dari jam setengah 9 sampai jam 5 sore. Itu lumayan banget teman-teman. Jadi gaji kalian itu bisa dibuat kuliah, bisa buat kebutuhan. Karena kalau full itu lumayan loh, gajinya bisa UMK lebih, itu belum bonus. Kalau tergantung job kalian apa, job desk kalian seperti apa, seperti itu. Jadi kalau kalian mau masuk negeri, itu kalian kalau bener-bener nggak ada tuh, kayak nggak bener-bener nggak ada dananya, saranku kalian harus gap year. Ya mau nggak mau, jangan iri, jangan dengki sama teman-teman yang udah kuliah duluan. Karena nggak ada dana sendiri, ya itu kita harus berusaha sendiri. Mau kuliah, ya harus berusaha sendiri. Kalau nggak mau, ya bisa nganggur aja teman-teman. Jadi gimana ya, kalau untuk kuliah di negeri itu kalian bisa ikutin tips aku. Kamu bisa ngambil gap year 1 tahun atau gap year 2 tahun. Kakakku sendiri, nah sebenarnya ini tips seperti ini itu gak aku ciptakan sendiri. Tips seperti ini aku sebenarnya ngambil dari kakakku. Ya seperti yang ada di videoku sebelumnya, banyak banget. Ada video Renata Gendis, itu sebenarnya Renata Gendis itu kakakku, dan dia juga punya channel YouTube. Waktu itu dia kuliah, dia tuh lulusan 2014 tapi dia kuliah 2016. Jadi dia gap year 2 tahun untuk mengumpulkan dana 2 tahun. Aku nggak dikasih tips ini, tapi aku bisa kayak lihat, waduh kakakku aja bisa, masa aku nggak bisa sih. Dan itu sebenarnya aku jadikan tips dan aku share ke kalian gitu. Jadi untuk kalian yang nggak dibiayain orang tua atau nggak ada biaya sama sekali untuk kuliah, kalian nggak boleh minder, kalian harus ngumpulin dana atau berusaha aja lah, pasti bisa kok. Saranku ya, kalian bisa kerja yang lumayan berat ya, karena lulusan SMK dan SMA itu nggak ada kerja yang enak, dan pasti kerjanya tuh hancur banget sih. Hancur yang aku maksud tuh bener-bener kerjanya tuh 8 jam, 9 jam, sampai bahkan tembus 10 jam, dan itu worth it banget karena gajinya sesuai gitu atau salary-nya sesuai. Ya untuk mengumpulkan dana kalian harus bisa manajemen, seperti yang aku mau buat di video setelah ini. Aku nanti rencana sih, nggak setelah ini juga sih, mungkin beberapa video setelah ini aku mau buat tentang bagaimana cara manajemen finansial kalian sebagai anak kos atau sebagai anak lulusan SMA atau SMK, bagaimana cara manajemen uang finansial tepatnya gitu teman-teman. Jadi aku akan recap lagi ya tips yang aku sebutkan tadi. Kalau kalian mau kuliah di swasta, bisa banget kalian kuliah sambil kerja, nggak perlu takut, bisa banget tuh. Kalian bisa ngambil kuliah malam, kalian cari universitas yang kalian pengen apa, jurusan yang paling kalian pengen apa, kalian cari universitasnya, lalu kalian research di universitas tersebut, swasta tersebut tuh ada nggak sih jam malamnya, kayak gitu teman-teman. Kalau ada, ya udah kalian daftar dulu. Kalau kalian udah ada dana untuk pendaftaran, kalian bisa daftar dulu. Dan kalau kalian mau kerja dulu, bisa, saranku kerja 6 bulan, setahun dulu, kerja dulu, habis itu langsung daftar. Jadi untuk yang swasta enak sih, kalian bisa ambil kuliah malam, habis itu kalian kerja, uang kalian bisa buat kuliah, juga bisa buat bayar kos, atau kalian ngambil di daerah kalian kalau deket, gak perlu ngekos, dan itu untuk memotong dana kalian cukup banyak sih. Kalau untuk di negeri, aku recap lagi ya, kalian harus kerja dulu minimal gap year setahun 2 tahun. Ingat kerja itu nggak doang gitu, nggak kerja doang maksudku. Jadi kalian juga harus belajar menyiapkan seleksi. Seperti kalian pasti kalau anak gap year kan nggak bisa ikut SNMPTN lagi, jadi kalian harus menyiapkan seperti SBMPTN. Kalian harus belajar SNMPTN, bukan SNMPTN, SBMPTN dan SNMPTN, namanya hampir sama, jadi belibet gitu teman-teman. Jadi tipsnya seperti itu, dan itu pengalamanku kuliah sambil kerja. Kalau ditanya sekali lagi, kuliah sambil kerja bisa apa enggak? Pasti bisa teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini, dan aku udah jelasin tentang pengalamanku. Aku mau share tadi kan sudah selesai, dan aku juga bagikan tips ke kalian bagaimana cara kuliah sambil kerja. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Jangan lupa juga pakai masker, karena ini masa new normal. Dan kalian kalau nggak percaya, kalian cek tuh di website, sekarang COVID-19 tuh yang positif tuh sekitar 50.000, banyak banget kan. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm Alit, and I will catch you in the next video.